Hai pendengar podcast Kata Revi. Di hari keempat ini saya akan membahas tentang hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan kalau kamu pengen jadi penulis buku. Jadi ini cocoknya buat kamu yang sekarang mendengarkan dan belum pernah menerbitkan buku sama sekali ya. Saya tidak peduli kamu mau menerbitkannya lewat penerbit indie atau mayor. Karena sekarang penerbit indie juga banyak yang bagus dan juga pakai jalur seleksi. Jadi otomatis kualitasnya tidak akan kalah dengan penerbit mayor gitu kan. Tapi saya juga sarankan buat kamu tetap berusaha untuk bisa masuk penerbit mayor karena ini kan akan bagus buat brandingmu. Saya sendiri juga sudah ada beberapa judul buku yang terbit digital di penerbit mayor seperti Mizan, Bentang Pustaka, dan juga penerbit BIP. Nah, back to the topic lagi. Gimana caranya mempersiapkan diri untuk bisa menjadi penulis buku yang bagus gitu ya, yang kita nggak ngomonginnya nulis buku pakai ChatGPT ya, ini beda cerita, oke? Nah, bagi saya, kalau saya nanti misalnya diminta untuk mengulang waktu lagi, lalu memulai lagi karir saya dari nol, belum punya buku sama sekali, maka yang saya lakukan pertama adalah menentukan tujuan nulisnya ini nulis apa. Ini dulu yang perlu kita ketahui. Karena buku itu kan ada banyak jenis. Kamu mau nulis non-fiksi atau fiksi. Jadi tentukan tujuannya nulis apa dulu. Kalau sudah punya gitu, baru kamu melangkah ke step selanjutnya. Yaitu bukan target audience ya. Kita nggak ngomongin target audience dulu. Ini adalah persiapan sebelum kamu nulis buku. Kalau kamu udah tahu kamu mau nulis apa, maka yang kedua baru kamu mencari buku bacaan yang sejenis dengan tujuan buku yang mau kamu tulis. Jadi misalnya di nomor 1 tadi kamu mau menulis novel. Novelnya tentukan juga nih turunannya, novel fiksi apa, fiksi fantasi, horor, religi atau apa. Kalau sudah, baru kamu masuk yang kedua, yaitu tentukan buku yang genrenya sejenis gitu dengan tulisan yang mau kamu buat. Tujuannya supaya kamu punya gambaran gitu, genrenya seperti apa sih yang dibahas gitu kan. Bukan berarti buat untuk plagiat ya. Saya katakan kamu udah punya ide nih, tapi kamu masih kurang detail atau merasa ragu kira-kira konten ini atau tipe ini tuh bagusnya dibikin seperti apa. Jadi kamu hanya perlu untuk membaca supaya kamu tahu situasinya, terus kamu juga tahu penggambarannya seperti apa. Jadi untuk riset. Kemudian yang ketiga, kalau kamu sudah menentukan buku-buku yang akan kamu baca di nomor 2 tadi, di nomor 3 kamu perlu melakukan proses membaca dengan kritis. Maksudnya apa nih? Jadi kalau kamu misalnya mau nulis buku non-fiksi dan sudah memilih satu buku, kamu cek nih, buku ini menjelaskan tentang apa, kamu bikin ulasan, kamu bikin catatan. Isinya tentang apa, kemudian membahas apa, solusi apa yang ditawarkan, kemudian buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang bagaimana. Kalau misalnya dia ada daftar pustaka, maka kamu bisa membaca kira-kira daftar pustakanya itu ditemukan di mana, di website seperti apa, dan lain-lain. Selain itu juga kamu perlu kritis apakah buku ini punya target audience yang sesuai dengan gambaranmu, kemudian tulis juga kelebihan dan kekurangannya. Jadi seperti menulis review. Kalau nulisnya novel, otomatis ya kamu harus mencatat unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Contohnya tokohnya seperti apa, kelemahan dan kekurangan tokoh. Kemudian plotnya bagaimana. Kamu tulis itu secara atau rangkumannya. Transformasi apa yang dialami karakter A sampai B. Kemudian kamu juga bisa mencatat bahkan karakter jahatnya itu muncul sebagai hambatan si tokoh. Bagaimana hambatan itu muncul dan lain-lain. Dan juga pastinya kelebihan dan kekurangan. Kenapa kamu perlu membaca kritis? Karena ini nanti akan melatih caramu berpikir dalam mengembangkan sebuah buku. Buku itu bukan cerpen atau artikel pendek, tapi sebuah konsep yang dikembangkan dalam berbagai bab, baik itu non-fiksi ataupun fiksi. Jadi perlu ada pendalaman. Kamu juga perlu untuk
memiliki ketahanan gitu untuk mengembangkan ide. Jadi kamu perlu kritis dengan catatan-catatan yang kamu buat. Kamu bisa memandang buku seperti sebuah objek penelitian gitu ya, bukan hanya sekedar curhat gitu. Nah, berikutnya di nomor 4, pastinya kamu perlu membaca atau sering melihat PUEBI atau EYD supaya kamu paham tuh minimal di sama ke imbuhannya dipisah atau digabung itu pas nulisnya seperti apa. Tanda baca itu peletakannya dan fungsinya bagaimana. Minimal ini yang harus kamu ketahui. Toh ini juga bisa berjalan seiring selama kamu berlatih menulis. Tapi jangan hanya mengandalkan editor ya. Kalau kita bagusnya juga belajar secara mandiri gitu, supaya tulisan kita akan lebih rapi dan juga kamu jadi punya sense gitu, atau semacam kemampuan berbahasa yang lebih bagus, nggak cuma nulis-nulis doang. Nah, jadi yang terakhir ya, nomor 5 ini manajemen waktu pastinya. Karena nulis buku itu adalah tindakan yang membutuhkan endurance atau ketahanan dan juga alokasi waktu tersendiri, maka bikinlah manajemen waktu yang realistis. Kalau misalnya kamu ibu anak 2, lalu punya kegiatan juga jual beli online dari rumah, pasti sibuk kan? Maka mungkin kamu cuma bisa nulis waktu malam setelah anak-anak tidur. Ya udah, jangan paksakan nulis sampai subuh gitu. Mungkin kamu cuma bisa nulis 1 jam, it's okay. Cuma bisa dapat 100-200 kata nggak apa-apa. Yang penting tiap hari nulis. Nanti kalau misalnya kamu udah pasti nih, ternyata endurance menulisnya 500 kata per hari. Berarti kalau mau bikin buku yang 100 halaman dan totalnya 30.000 kata, bisa 1 bulan lebih. Sesuaikan sama kemampuanmu supaya kamu tidak muak sama aktivitas menulis buku. Oke, jadi inilah hal-hal yang perlu kamu siapkan. Misalnya kamu pengen menulis buku, atau misalnya kalau saya harus mengulang lagi karir saya sebagai penulis buku sejak awal. Semoga ini bermanfaat buat kamu dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.